Baik, kita mulai ya kuliahnya ya. Kalian sekarang sudah tahu bagaimana cara menghitung jarak pada sumbu Y dan sumbu X. Tapi yang paling penting itu adalah cara pandang kalian terhadap gerak. Kalau cara menghitungnya kalian bisa belajar. Tapi cara pandang kalian terhadap gerak. Ada gerak satu dimensi, ada gerak terhadap dua dimensi atau tiga dimensi. Dan gerak itu dipengaruhi oleh percepatan. Kalau suatu benda suatu kecepatan tidak dipengaruhi oleh percepatan, maka kecepatannya akan konstan. Sampai hari kiamat, kecepatannya konstan, nggak pengaruh, nggak berubah-ubah. Tapi kalau karena ada percepatan, maka dia akan bisa bertambah cepat. Kalau karena ada perlambatan, maka dia bisa melambat. Kalau nggak ada A atau A-nya sama dengan 0, itu kecepatannya konstan saja terus sampai kapanpun. Nah, setelah itu, setelah gerak, Anda tahu A. Setelah itu, dari mana datang A? A itu datang dari usaha atau force. Biasanya disimbolkan dengan F, satuannya Newton. F itu sama dengan massa dikali percepatan. F itu sama dengan massa dikali percepatan. Atau percepatan sama dengan gaya dibagi massa. Sedangkan A, maaf, A adalah percepatan meter per second kuadrat, M adalah massa kilogram. Jika sebuah benda diberikan gaya sebesar 10 Newton, sedangkan massa benda ini adalah 5 kg, berapakah percepatannya? Percepatannya adalah gaya dibagi massa. 10 dibagi 5. 2 meter per second kuadrat. Jadi percepatan benda ini 2 meter per second kuadrat. Nah, jika benda ini awalnya memiliki kecepatan 1 meter per second, setelah 2 detik, berapakah kecepatan setelah 2 detik? Nah, ini pakai persamaan tadi. A sama dengan VT dikurang V0 per T. A-nya 2. 2 sama dengan V setelah 2 detik. VT dikurang kecepatan awalnya. Ini V0, ini VT. V0-nya 1. T-nya berapa? 2 detik. 2 detik. Sehingga kita kali silang 4 sama dengan VT dikurang 1. Atau VT sama dengan 5 meter per second. Itu kecepatan akhir benda setelah 2 detik. Nah, jadi A tadi disebabkan oleh gaya. Disebabkan oleh gaya. Nah, gaya ternyata orang yang mengeluarkan gaya atau benda yang mengeluarkan gaya itu ternyata dia sedang berusaha. F, Usaha. ya, W itu erat kaitannya dengan gaya. F itu W itu F kali S. W itu F kali S. W itu adalah
usaha, work, usaha. Satuannya joule. F, kalian tahu, force atau gaya, satuannya Newton. Sedangkan S adalah jarak, satuannya meter. Nah, kalau benda tadi 5 kg digeser, didorong oleh gaya 10 Newton, sehingga bergeser misalkan 2 meter, maka sebenarnya orang yang mendorong ini sedang bekerja sebesar 10 kali 2 atau 20 joule. Energi yang dia harus keluarkan adalah 20 joule. Energi yang sedang dia keluarkan adalah 20 joule. Nah, energi, nah ini Bapak usaha ya. Energi itu tidak bisa dihilangkan. Tapi bisa berubah bentuk. Pak, kalau begitu kemana hilangnya energi dorong tadi, Pak? Orang mendorong tadi. Berubah menjadi energi gerak atau energi kinetik. Usaha orang tadi berubah menjadi energi kinetik. Ada namanya energi kinetik. Sama dengan setengah mv kuadrat. Ada juga energi potensial. Sama dengan massa dikali gaya gravitasi dikali dengan H kecepatan. Ada juga energi listrik. Energi listrik sama dengan tegangan sekarang. Bukan V-nya tegangan. Dikali arus, dikali waktu. Macam-macam energi. Dari energi gerak, kincir air bisa berubah menjadi energi listrik. Dari air terjun. Ada air terjun. Ada air terjun. Air terjun ini memiliki energi potensial namanya. Sebesar mg H. Menggerakkan kincir. Air ini terjatuh pada kincir. Kincir ini energi kinetik. Berubah menjadi energi kinetik setengah mv kuadrat. Energi kinetik ini diubah lagi menjadi energi listrik. Ini lampu di sini. Sebesar V tegangan ini ya, bukan kecepatan. Volt. I itu adalah arus, ampere, T itu adalah waktu. Begitu energi. Nah, kalau kalian di bidang kesehatan, energi itu apa? Kalau bidang kesehatan, energi itu utamanya berasal dari makanan. Berubah menjadi apa? Panas tubuh. Berubah menjadi panas tubuh. Kalau orang itu suhunya panas, suhunya tinggi, orang yang bersuhu tinggi
Dia melepaskan panas lebih banyak. Jadi orang yang demam itu dia melepaskan panas yang lebih banyak. Sehingga terasa panas oleh kita. Si orangnya sendiri merasa kedinginan. Karena apa? Karena energi di dalam tubuhnya hilang. Anda pernah demam kan? Pernah, Pak. Ketika Anda demam, Anda merasa kedinginan atau merasa kepanasan? Kadang dua-duanya, Pak. Ketika Anda pegang badan, Panas. ketika ada, sorry Panas. itu yang ada motor, tolong matikan mic-nya. Ketika Anda pegang, memang kepanas, Anda merasa panas. Tapi coba tidak Anda pegang, badan Anda, kaki Anda pasti kedinginan rasanya. Ya, Pak. Oke. Iya, Pak. Karena Anda waktu itu melepaskan panas tubuh Anda. Orang yang memegang badan Anda atau tangan Anda sendiri memegang badan Anda merasa panas. Karena panas tubuh Anda keluar. Itu namanya tubuh Anda sedang exoterm. Melepaskan panas. Kalau benda menerima panas namanya endoterm. Menerima panas. Nah, ada exoterm, ada endoterm. Ketika Anda melepaskan panas, berarti ada energi di tubuh Anda yang dilepaskan. Makanya Anda habis itu ada merasa lapar, merasa capek, karena energi tubuh dilepaskan. Nah, sekarang macam-macam sumber energi untuk manusia. Manusia, energinya apa saja kira-kira? Energi untuk manusia sumbernya dari mana saja? Tugas Anda ya, sumber energi manusia. Untuk manusia ya. Ini tugasnya. Ya, Pak. Lalu kita gunakan energi itu untuk usaha. Usaha ini bisa usaha fisik, bisa untuk berpikir, bisa untuk berbicara, bisa untuk apa tadi olahraga yang fisik, belajar, berbicara, bahkan hanya untuk sekadar bernafas atau menggerakkan jantung atau paru yang Anda sendiri tidak mengendalikannya. Jantung itu tidak ada yang mengendalikannya. Itu butuh energi. Itu butuh energi. Satuan energi itu tadi apa? Satuan SI-nya Joule. Baik, demikian kuliah kita dari gerak, ada gaya, berhubungan dengan usaha dan energi. Itu konsepnya saja. Terima kasih banyak. Kita lanjutkan selanjutnya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika saya ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.